Karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik. Untuk izin-izin masalah ini jangan warahmatullahi wabarakatuh. Di berita Jakarta CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan menteri-menteri bakal membuat aturan baru yang dapat mendorong kegiatan belanja masyarakat. Aturan ini secara garis besar akan berisi dukungan kemudahan perizinan kegiatan penyelenggaraan acara-acara seni dan olahraga di Indonesia, baik yang dimotori oleh penyelenggaraan domestik ataupun internasional, sehingga perizinan penyelenggaraan tidak akan dipersulit. Menarik ya, oleh sebab itu saya tulis di Kompasiana dengan judul insya Allah nanti tabungan masyarakat menggelembung, artinya uang tidak beredar tapi diduga membeku. Nah, ini sebenarnya berawal dari pidatonya Bapak Jokowi yang katanya resah karena uang rakyat numpuk di bank. Padahal sebentar lagi kita akan menyelenggarakan ibadah Ramadan, di mana pada saat itu adalah bulan bersedekah, bulan pengampunan. Ya, orang-orang Islam kan mayoritas di Indonesia itu. Kalau semua orang, bukan hanya zakat fitrah ya, sedekah, kemudian zakat, semuanya itu dikeluarkan pada saat itu. Namun sayangnya uang yang disimpan di bank itu sebenarnya orang hanya segelintir orang saja, orang menengah ke atas. Kalau ekonomi ke bawah itu makan itu betul-betul kadang-kadang tidak bisa makan sehari 3 kali. Ini permasalahan. Jadi uang yang menggelembung di bank itu adalah orang-orang milik yang ekonominya menengah ke atas. Tapi jangan khawatir karena bulan puasa akan dilanjut dengan Idul Fitri. Sebaiknya pada saat Idul Fitri itu harus meniru peristiwa yang terjadi di NTT. Di NTT masuk siswa SMA itu jam 5 pagi. Tentu akan berkorelasi dengan kemacetan di jalan raya ya. Karena lebih pagi itu biasanya tidak macet jalan-jalan utama itu. Tapi kalau sudah agak siang baru macet. Nah, kalau masuk jam 5 pagi itu sebagian sudah lewat, baru kemudian orang yang terbiasa bangun agak siang tidak akan terjebak. Demikian juga dengan Hari Raya Idul Fitri. Jika Idul Fitrinya itu di awal liburnya itu untuk siswa SMA, SMK seperti di NTT tadi, lebih awal liburannya, lah berarti gimana belajarnya? Nah kan sudah belajar di era COVID, yaitu online. Mereka bisa belajar secara online dari tempat kampung halamannya yang akan dikunjungi. Mereka bisa belajar sesuai dengan kearifan lokal. Kalau di situ ada tempat wisata, belajar di tempat wisata. Kalau di situ ada tempat-tempat bersejarah, belajar tentang kesejarahannya dan lain sebagainya. Nah, segala sesuatunya bisa dikendalikan secara online. Belajar online itu akan lebih efektif jika dihubungkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Namun sayang, sekarang terlihat jalan-jalan masih banyak berlubang ya. Oleh sebab itu pemerintah tidak usah membuat aturan-aturan yang seperti tadi juga tidak masalah. Sebab untuk kaum agamawan
terlepas dari agamanya apa, keuangan itu akan tersalurkan ya lewat sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk umat Islam kan sebentar lagi bulan Ramadan. Oke, kita dengarkan nih tulisan yang saya akan terbitkan di Kompasiana. Masalah uang numpuk di bank, kata Pak Jokowi, membuat resah katanya. Apakah benar? Tabungan masyarakat menggelembung artinya uang tidak beredar, tapi diduga membeku. Ingat, bukankah sebentar lagi Ramadan dan Idul Fitri? Uang yang numpuk di bank itu sesungguhnya uang rakyat yang tingkatan ekonominya menengah ke atas. Rakyat kecil sesungguhnya mayoritas tidak bisa menabung, karena uang mereka habis digunakan untuk belanja makanan pokok sehari-hari. Itu pun kadang tidak cukup. Seringkali rakyat ekonomi kecil terpaksa harus ngutang. Itu pun tidak selalu bisa dilakukan. Baru bisa dilakukan jika ada peluang. Seringnya orang berekonomi miskin terpaksa harus berpuasa seharian. Sangat beruntung bagi warga miskin yang aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Karena banyak pekerjaan ketika roda organisasi itu beroperasi. Uang organisasi kemasyarakatan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan anggotanya. Untuk organisasi agama Islam, sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan puasa yang identik dengan bulan untuk beramal dan bersedekah. Pada bulan itu, uang umat muslim akan beredar begitu deras mengalir sejak awal Ramadan hingga Idul Fitri. Jika saat ini uang di bank jumlahnya menggelembung, mungkin mereka menabung untuk menunggu kepastian waktu ibadah haji. Jika uang itu milik orang muslim, sebentar lagi akan beredar. Sebelum ada bank, tempo dahulu tabungan itu adanya di lumbung padi. Karena tidak di bank, maka harta ditumpuk dalam bentuk bahan pangan, pakaian atau perhiasan. Stok pangan yang numpuk di lumbung biasanya yang bisa dikeringkan saja. Dalam bentuk bahan pangan kering ini, stoknya cukup untuk menahan gempuran musim peceklik yang bisa diramalkan. Maka keadaan stok pangan dikendalikan oleh kepala suku yang ada di perkampungan. Kepala suku bisa mendeteksi keadaan anggota masyarakatnya. Maka masyarakat begitu patuh pada pemimpinnya. Kini harta kekayaan rakyat bisa terbaca di layar komputer secara nasional. Bahkan dengan adanya uang elektronika harta kekayaan itu bisa dibaca oleh elit global. Negara yang meminjam uang ke pemilik modal atau kaum kapitalis peredaran uangnya bisa dikendalikan oleh mereka dalam bentuk uang elektronik itu. Jika saat ini Pak Jokowi resah karena uang rakyat numpuk di bank, jangan khawatir jika uang itu dimiliki oleh orang taat beragama. Asal siapkan saja stok bahan pangan, sandang dan transportasi. Pada saat yang tepat uang akan beredar melalui salurannya. Mereka tidak akan menumpuk harta untuk kebutuhan pribadinya untuk dunia. Harta akhirat lebih bermanfaat. Bagi pemerintah cukup meningkatkan ilmu manajemen lewat organisasi kemasyarakatan saja. Stok pangan dan sandang harus aman. Sebab tidak akan ada artinya jika barang pangan dan sandang sulit didapat di pasaran. Uang yang numpuk di bank bisa dikendalikan pemerintah lewat ilmu manajemen di atas. Untuk mengendalikan uang umat muslim bisa lewat perjalanan ibadah haji yang terjangkau, pembangunan tempat peribadatan yang representatif dari swadaya masyarakat, kemudahan penyelenggaraan hajatan keluarga, peringatan keagamaan, membangkitkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Jika harta masyarakat dalam bentuk logam mulia atau permata, mungkin agak sedikit sulit dilacak. Dan kemaslahatannya sulit dikendalikan jika orangnya tidak Pancasilais. Selagi dimiliki oleh individu berketuhanan, sila ke-1. Lewat pemuka masyarakat harta itu bisa diarahkan untuk kegiatan sosial keagamaan. Mungkin bagi pemilik harta yang tidak religius bisa diarahkan ke manajemen duniawi. Seperti konser. Bahkan hingga bentuk kegiatan online berhadiah, judi terselubung yang diharamkan agamawan. Bola dunia yang diselenggarakan di Qatar, atau penyelenggaraan balap mobil listrik di Jakarta. Pertukaran pelajar luar negeri bisa meningkatkan peredaran uang di tempat pariwisata. Dengan demikian, uang itu tidak numpuk di kantong-kantong bank yang notabene milik orang tingkat perekonomian menengah ke atas. Bulan Ramadan sudah tinggal menghitung hari. Jalur mudik jalan aspalnya harus sudah licin. Untuk daya tarik warga berduit berwisata ke desa-desa. Saat itu kaum hartawan akan menjenguk keluarganya di kampung. Mereka akan menghamburkan uang di pelosok terpencil lewat sedekah dan oleh-oleh.
Sayang sekali saat ini tampak di tol arah Jakarta Cikampek sudah banyak yang berlubang. Membahayakan. Isu masuk sekolah jam 5 waktu Indonesia Tengah di NTT harus diapresiasi untuk ditiru dan direalisasikan ke perayaan menuju Idul Fitri. Pulang kampung lebih awal untuk siswa SMA, SMK, dan perguruan tinggi dengan kendali PBM online. Mereka dalam kerangka manajemen belajar online dari desa-desa terpencil sebelum hari raya tiba. Perekonomian kerakyatan akan meroket karena priduk UMKM akan diburu warga perkotaan. Daerah wisata tempat kelahiran akan mengungkit kenangan dan hasrat membangun daerahnya. Uang di bank akan segera tersalurkan lewat pembangunan di daerah terpencil seluruh NKRI. Lewat swadaya masyarakat yang menumpuk uang di bank, DN.